Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku jamaah yang dimuliakan Allah rahmani wa rahimakum. Mudah-mudahan kita di pagi ini selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bersyukur menjadi sebuah upaya kita yang pertama, yang ucapan pertama dan yang utama yang kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita. Maka marilah kita memanfaatkan pagi ini dengan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh yang alhamdulillah istiqamah kajian ini sama guru kita jadi bagian dari amal soleh yang kita lakukan. Selain itu, mari kita juga memanfaatkan pagi ini dengan bersedekah, karena sedekah pagi menjadi satu amalan juga yang utama, yang mudah-mudahan dengan amalan itulah Allah ridho dengan kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini, umat yang kelak akan mendapatkan syafaatul utsman dari beliau dan mendapatkan kenikmatan mencicipi air telaga haud dari Rasulullah SAW. Bahkan bagaimana nikmatnya ketika kita dapat minum dari tangan mulia beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berkawan Allah, masih melanjutkan sebuah kajian bersama Babe Haikal. Di pagi ini insya Allah kita akan kembali mengungkap apa 7 kebiasaan orang-orang sukses. Sebenarnya ini 7 kebiasaan orang-orang beriman, 7 kebiasaan yang akan menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan beberapa poin yang sudah dibahas oleh guru kita Ustaz Haikal, masih ingat mungkin dengan tema bagaimana kita tidak membenci walaupun ada orang yang merampas hak kita, walaupun ada orang yang membenci kita, memfitnah kita, tapi jangan sampai kita cederai hati kita dengan juga membencinya gitu ya. Kemudian karena kebencian itulah yang akan merusak hati kita, kebandingan hati kita. Karena itulah menjadi kebiasaan pertama, yaitu adalah kita harus membersihkan hati dari perasaan benci. Kemudian juga ada yang sempat disinggung juga poin-poin yang lainnya, misalkan dengan berhidup bergaya hidup sederhana ya, walaupun kita serba ada. Kemudian juga jangan bersedih berlebihan, karena sedih berlebihan tentu itu menjadi suatu tanda tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu banyak poin-poin lagi yang insya Allah akan dibahas oleh Babe Haikal. Dan salah satunya poin penting tentang bagaimana rezeki itu ada yang disegerakan ya, dikabulkan dengan segera oleh Allah, ada yang ditangguhkan gitu ya, dan juga ada yang diganti gitu ya. Dan insya Allah akan dibahas kembali oleh Babe Haikal. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Be. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah. Insya Allah ya. Dan di Sehat hari selalu ini, insya Allah. amin amin. Habibi. Di 10 Muharram nih hari ini Be, insya Allah kita sama-sama menjalani puasa 10 Muharram ya. Insya Allah. Puasa Ashura, afwan. Baik Be, tafadhol masykurah untuk memulai kajiannya Be. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi melihat sekali lagi melakukan vibrasi tingkat tinggi gitu ya. Saya melihat, saya mengamati, dan saya ulangi lagi membaca orang-orang berhasil, orang-orang sukses. Semalam sampai malam saya masih browsing, melihat, mencari seperti apa orang-orang yang sukses, seperti apa orang-orang yang berhasil, seperti apa orang-orang yang kaya raya gitu ya. Kenapa dia bisa kaya raya? Saya tidak akan ambil misalnya contoh ya, saya nggak akan ambil riwayat hidup Pak Abu Rizal Bakri.
Kenapa? Ya karena yang kaya kakek bapaknya gitu ya, Bapak Ahmad Bakri gitu kan. Saya nggak akan ambil kekayaan Pak Khairul Tanjung, ya. Loh, kenapa enggak? Karena apa? Karena dia menjalankan kekayaan orang lain dan akhirnya dia menjadi kaya gitu ya. Tapi saya ambil orang-orang yang betul starting right dari nol gitu ya. Saya coba menelaah, menelusuri lagi. Orang-orang seperti ini mungkin nggak ngetop, tapi Anda mungkin sebagian tahu, mungkin enggak gitu ya. Betapa seorang pedagang asongan di Blok M, tukang bumbu rendang, tukang cilok, bukan cilok, cendil kalau bukan puasa, betapa dia punya duit nembus 2 triliun gitu. 2, sekian triliun nembus duitnya. Namanya Fitno gitu ya. Dia betul-betul saksi hidup yang menjalankan mindset gitu ya. Terus teman banyak lah yang saya lihat ya. Salah satunya saya contohin itu. Bukan saya ambil contoh orang-orang yang bapaknya kaya terus jadi kaya gitu, bukan ya. Saya nggak ambil contoh Pak Tommy Soeharto. Ya, kenapa? Karena ayahnya kaya, presiden, sehingga dia bisa bisnis lancar gitu. Nggak ambil itu. Nah, yang saya ambil contoh adalah orang-orang yang hidupnya nol, miskin, dan dia merambat, merambat, merambat sehingga menjadi kaya. Mindset inilah yang mesti kita tularkan, yang mesti kita sampaikan kepada anak-anak kita. Akhirnya saya ketemu banyak-banyak contoh, dan kesimpulan itu saya rangkum dalam ngobrolan kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, yang pertama kemarin kita udah bahas tentang apa namanya, nggak usah sebel, nggak usah benci. Itu sebenarnya adalah menyambung silaturahim. Kalau saya tulis, kalau saya bikin satu, menyambung tali silaturahim, everybody know, semua orang tahu, gitu loh. Dan konsumsinya khusus untuk muslimin. Atau sekarang mungkin silaturahim sudah menjadi bahasa Indonesia, ya menjadi bahasa umum sehingga bisa ngambil semua. Tapi tetaplah kalimatnya itu mengandung nuansa-nuansa agama religius yang akhirnya orang bilang, ah, itu kan teori, itu kan teori. Kalau saya ganti dengan kalimat seperti yang tadi, mungkin semua orang bisa menerimanya akhirnya. Saya ganti dengan yang tadi. Jadi teman-teman sekalian, sikap yang seperti saya ucapkan tadi, itu adalah betul-betul sikap yang menyambung silaturahim. Dan apa yang kurangnya? Kalau Nabi Muhammad SAW menjamin, nggak bakal putus rezeki orang yang menyambung silaturahim, nggak bakal putus. Ya udah yakin aja dulu, berarti itu menarik rezeki. Ya berarti itu betul-betul hal yang sanggup membuat rezeki kita berlimpah. Nggak usah putusin hubungan silaturahim. Apalagi dengan keluarga. Apalagi dengan keluarga. Yang saya tahu, yang saya lihat langsung, orang-orang kaya itu dengan keluarganya tuh akur. Belum ada tuh yang nggak akur. Yang saya lihat orang-orang seperti kaya raya seperti mereka itu, pasti dia menghormati orang tuanya itu gila-gilaan. Iya, dia menghormati, dia memanjakan orang tuanya itu gila-gilaan. Dia, contoh deh, ya siapa ya yang, ya contohnya Pak Ica lagi gitu ya. Contoh yang punya perumahan paling gede di Depok deh, ya itu sohib saya, teman saya, jamaah gitu ya. Dia punya perumahan terbesar di Depok dan dia adalah seorang yatim, ayahnya udah meninggal dan ibunya hanya tukang kuli cuci. Coba bayangin ya, tukang kuli cuci. Sekarang dia bukan salah satu, ya yang namanya Pesona, Kayangan, Depok segala macam tuh punya dia sendiri. Itu ya waktu ibunya minta roti bakar dari Tenabang dan dia udah sampai di rumahnya dan supirnya udah pulang. Jadi ibunya pas keluar kamar dia udah pulang, ini orang sendiri langsung cerita sama saya. Dia bilang, mana roti bakarnya? Gitu. Itu anak bukan ya lupa, enggak gitu. Ya, nggak usah sebut namanya ya, Mr. X ya. Itu anak nggak bilang ya lupa, enggak. Betapa menyesalnya dia ibunya minta itu. Dia naik mobil sendiri, supirnya udah pulang, ditelepon susah lama, dia pakai mobilnya sendiri,
dia kebut dari Depok ke Tanah Abang, dia beli roti bakar yang uminya mau, dan dia pulang lagi untuk menggembirakan uminya. Bandingin deh sama kita deh. Kadang-kadang anak kita disuruh ke dapur juga nggak mau ya. Ya, ini beli roti, kan bisa aja tuh anak ngebohong kan, dibeli aja di Jatinegara juga enak, di Otista juga enak gitu, dari Depok jauhan ya, dari Depok jauhan dibeli aja di keluar tol juga, tapi dia tetap bisa kena karena uminya maunya yang itu. Coba. Nah, orang-orang seperti ini pasti diizinkan oleh Allah buat kaya karena dia memantaskan dirinya buat kaya. Teman-teman sekalian, selalu suntikan kata-kata itu kepada anak-anakmu ya. Betapa orang tua menjadi salah satu kunci gitu ya. Yang kedua, ingat pesan Rasulullah bahwa orang beriman nggak bakal berduka, ya, nggak bakal bersedih. Orang beriman, kalaupun dia bersedih dengan kematian, maka dia akan bersedih maksimum cuma 1, 2, 3 hari, ya. Setelah itu nggak boleh lagi ada rasa sedih. Ingat pesan itu, maka ini menjadi kebiasaan nomor 2 yang saya masukin. Bahkan nggak ada orang yang bisa menyakiti saya kecuali dengan izin saya. Sering saya katakan itu. No one can hurt me without my permission. Nggak ada yang bisa menyakiti saya tanpa seizin saya. Jadi ya saya pun nggak akan mengizinkan saya disakiti. Saya tidak akan mengizinkan diri saya disakiti oleh orang lain gitu loh. Saya tidak akan pernah mengizinkan itu. No one can hurt me without my permission. Nggak ada. Jadi ternyata vibrasi sedih itu bahaya. Ya, vibrasi sedih itu menular dan membuat kita terus. Istilahnya gini deh kalau mau gampang ya. Merasa sedih, sedih beneran. Merasa gembira, maka akan gembira beneran. Merasa susah, susah beneran. Merasa mudah, mudah beneran. Merasa miskin, akan miskin beneran. Dan merasa kaya, akan kaya beneran. Itu dia. Bagaimana dengan soal sakit sehat? Sama ternyata. Merasa sakit akan sakit beneran. Dan merasa sehat akan sehat beneran. Karena itu perintah pikiran yang diatur mekanismenya oleh tubuh kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, bersedih, berduka, meratapi nasib akan menambah terpuruk nasibmu dan semakin jauh rezeki. Ya, meratapi nasib, bersedih dengan nasib dan seterusnya, ini benar-benar akan membuat rezeki itu kabur. Jadi teman-teman, tolong deh, bahkan yang sakit aja harus disehat-sehatin. Yang sakit aja harus digembira-gembirain. Kalau dia udah merasa sakit, aduh, teman-teman sekalian, ini saya baru saja buka lewat di TikTok, ya, tadi, barusan ya, tadi sebelum acara ini, ada videonya, nah, videonya keren banget. Nah, ini sebentar, sebentar, oke, dipraktekin oleh seorang bernama Emoto Masaru dari Jepang. Mana ya? Saya akan tunjukin. Tenang, sabar. Jangan, subhanallah. Nanti saya tunjukin deh, ya. Saya tunjukin deh. Ini dia. Ya. Ini ada beras. Ya, beras.
Ada 3 gelas beras, ya, 3 gelas beras. Ini berasnya ada 3 gelas, diisi air. Ini videonya, ya, ini videonya. Diisi air. 3 gelas diisi air, diisi beras dulu, lalu diisi air. Lalu kemudian beras yang pertama, setiap pagi, nih gelasnya, nih. Kelihatan ya videonya ya. Ya, oke. Ini 3 gelas. Gelas yang pertama dipuji sama dia. Terima kasih, hebat banget. Assalamualaikum. Gelas yang kedua dimaki-maki. Beras nggak enak loh, beras bau, beras kotor. Gelas yang ketiga didiemin, ya. Dan akhirnya dia pagi nih, 21 hari berlalu, 1 bulan berlalu, gelas yang pertama mengeluarkan jadi nasi ragi, aromanya seperti tape, gitu. Ingat, gelas berasnya sama, airnya sama. Satu ngomongin bedanya, ngomongin. Dan yang kedua, gelas itu busuk dan hitam berasnya. Dan gelas yang ketiga baru mau mulai membusuk. Separuh sudah busuk di atasnya, di bawahnya belum. Oke. Apa yang kita ambil kesimpulan? Kesimpulannya adalah sedih itu membahayakan. Kalimat negatif itu sangat membahayakan. Membuat hidup kita makin hancur, makin terpuruk. Kalimat-kalimat seperti itu nggak pernah boleh hadir pada diri orang yang beriman, saudaraku. Apalagi tubuh kita, 80% itu isinya air semua. Apalagi otak kita, otak bukan kayak agar-agar, otak lebih lembek dari agar-agar. Otak bentuknya apa ya? Otak itu seperti bubur sumsum kali ya. Otak seperti apa ya? Seperti bubur sumsum. Seperti, ya begitulah. Isinya air lah semuanya. 70% barangkali air. Ya kalau isinya itu ya busuk gitu loh. Ya kalau isinya sedih melulu ya busuk gitu loh. Ya. Hadirin, lebih cepat lagi biar kita bisa bahas. Kebiasaan berikutnya itu adalah soal saya lihat orang kaya raya, hidupnya santai, sederhana. Tahu Warren Buffett? Orang terkaya selalu dimasuk 5 besar orang terkaya di dunia. Warren Buffett. Kata Warren Buffett, seumur hidup dia belum pernah beli baju bermerek. Buat apa dia bilang? Warren Buffett ya, orang nomor 5 terkaya di dunia. Nggak pernah beli baju bermerek, nggak pernah beli tas bermerek. Ini orang terkaya di dunia. Santai jalannya, cuek gitu biasa. Dan mobil yang dia pakai masih mobil Ford tahun 80-an. Ketika ditanya kenapa nggak mobil yang bagus, dia bilang, kenapa ini mobil jalan pakai AC, bisa kenceng, mau ngapain? Dibilang gitu coba. Kursinya lembut, enak didudukin, mau ngapain? Itu Warren Buffett loh. Ya, kan yang belagu bermerek kan orang kaya baru. Ya, orang kaya baru gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, pola hidup seperti ini betul-betul mendatangkan kekayaan. Dia punya, dia banyak, tapi dia pola hidupnya tuh asik, santai, gitu loh. Bahkan dia lebih mementingkan supaya yang lain bisa ikut berbagi. Dia mencontohkan. Saya kenal banyak orang-orang kaya yang saya lihat hidupnya kok santai aja, gitu loh. Nggak terlalu jam tangannya biasa, gitu loh. Ya, sepatunya biasa, tasnya biasa, biasa aja begitu. Dan ada satu orang yang kalau ini jangan dicontoh kali ya, kebangetan kali ya. Orangnya kaya raya banget dah. Pemilik franchise makanan terlaris, pemilik franchise es krim terlaris, pemilik franchise
susu terlaris, sekaligus pemilik franchise yogurt terlaris, pemilik, dia semua ownernya, the only one, dia sendiri ownernya semua gitu ya. Handphonenya Nokia jadul. Saya tanya, Pak, itu masih bisa? Ya masih bisa komunikasi, masih bagus, masih lancar. Dicas juga 2 hari 3 hari baru mati baterainya. Oh, ya udah. Saya nggak enak banget mau bilangin ada WhatsApp, mau bilang ada apa. Ini, he don't need. Dia nggak perlu seperti itu. Dia kerja sampai di kantornya, dia kerja santai, bajunya selalu baju putih, tangan pendek, baju tipis gitu ya. Orangnya santai, mobilnya juga mobilnya Innova kalau nggak salah yang terakhir gitu ya. Tapi kekayaannya luar biasa, rumahnya 4.000 meter di Hang Tuah, rumah 4.000 meter di Hang Tuah, ya. Kayak gitulah, saya kenal banget gitu ya, dan dia top banget usahanya juga dari awal dirintis gitu ya. Dan ternyata hidupnya kayak begitu. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain yang kita kenal. Jadi ternyata perilaku sahabat Nabi pun demikian begitu ya. Abdurrahman bin Auf, gimana kurang kaya coba. Ya, Utsman bin Affan, gimana kurang kaya juga. Tapi orangnya santai, dan saya mengatakan ini perilaku sahabat. Ya, Bilal bin Rabah, kan kita tahu, maaf, di akhir hidupnya itu betul-betul dia kaya raya dan dia seorang gubernur. Sampai-sampai dia mengadu kepada Rasulullah sebelum jadi gubernur. Dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemana lagi saya mesti menyumbangkan harta ini? Bilal loh. Yang kita tahu, yang diangkat dalam sejarah, Bilal budak, Bilal miskin, Bilal budak, Bilal miskin, Bilal budak, Bilal miskin. Selalu begitu. Nggak pernah dikatakan dulunya. Jadi kalau ngaji biar tuntas, dulunya. Dulunya Bilal budak dan miskin. Dan banyak hutang, dan hampir semua sahabat pernah dihutangi sama Bilal buat makan, ya. Dan akhirnya Bilal mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hidupnya yang susah itu. Maka Nabi memberikan bacaan kepada Bilal, Kul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, sampai selesai Ali Imran 26 dan 27. Supaya Bilal membaca doa itu. Itu Al-Quran dan diperintah oleh Nabi. Kurang apa lagi patennya? Kalau Anda belum ngapalin, kebangetan. Kalau ada MKI belum tahu doa itu, kebangetan. Kurang apa lagi? Kalau nggak dimudawamahkan, nggak dirutinkan, kebangetan. Bilal membaca doa itu sampai dia ngadu lagi kepada Rasulullah tentang hartanya berlimpah, utangnya bebas, utangnya dilunasin, sampai Bilal bingung taruhnya di mana, dan dia ngadu lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya mesti taruh di mana nih harta? Mau nitip sama siapa? Berlimpah sampai rumahnya nggak muat. Rasulullah bilang bagi-bagi ke tetangga-tetangga, dan Bilal pun membagi-bagi tetangga, dan Bilal hidupnya bahagia sampai dia menjadi gubernur. Kalau dia jadi gubernur ketahuan kan, ya kemewahannya kayak apa, tapi Bilal sederhana. Jadi saya contohkan orang-orang kaya itu hidupnya santai, sederhana, karena memang ada contoh dari perilaku dan sahabat-sahabat sekalian. Hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita masuk ke dalam yang berikutnya. Dia konsisten dalam berbuat kebaikan. Konsisten dalam berbuat kebaikan sekalipun sedang ada allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini menjadi penting teman-teman sekalian. Saya mendengar langsung, bukan katanya-katanya, ya, pemilik Mayapada yang namanya Datuk Tahir diajarkan kepada anaknya dan keluarganya, pokoknya, dan dia konsep hartanya paling keren tuh. Kita status harta yang kita punya itu adalah hak guna, hak pakai, bukan hak milik. Itu kata Datuk Tahir. Seorang yang ya begitu, beragama apa, dengan ajaran agamanya masing-masing lah ya. Dia bilang kita tidak pernah punya hak milik karena tetap ini milik Tuhan, bayangkan. Jadi saya nggak nyadarin banget, dia yang miskin awalnya jadi punya peluang dan kaya kayak begitu,
masuk dalam 10 besar orang terkaya Indonesia, pola pikirnya kayak gitu. Jadi dari kecil dia sama bapaknya dibiasain, dia pasti berinfak, dia pasti berderma kalau dia bilang ya. Setiap pagi dia ngasih kepada orang susah. Dan itu saya dengar langsung dari anaknya dalam seminar, dalam cerita. Saya saksi betapa bapak saya tuh miskin, kata dia. Kami tuh keluarga miskin. Tapi sekarang kan kita lihat kayak begini. Dan salah satu ajaran yang membuat dia kaya raya itu, kata dia adalah, ayah saya mengajarkan cari orang miskin dan kasih. Ini kan teori yang udah sering kita dengar. Ente jalanin nggak? Gitu loh. Ente kerjain nggak? Allazina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Wahai majelis keluarga Indonesia MK yang saya cintai, kalau ente nggak jalanin ya percuma. Tapi nggak ada duit, Ustaz. Baju lo masih banyak, saya bilang kemarin. Coba keluarin baju lo. Coba keluarin di rumah lo. Apa yang mesti lo kasih orang? Nekat ya, biarin nekat. Maksa ya, biarin maksa. Karena dalilnya kuat. Yaitu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itulah yang tetap gemar berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Sekali aja berpikir, ya kalau gue infak yang ini duit gue habis dong, habis beneran. Ayo kalau gue ngasih begini gue dari mana dong? Nggak ada lagi loh. Jangan menghina Tuhan loh dengan mengatakan rezeki lu udah nggak ada. Jangan menghina Allah loh dengan mengatakan kalau ini udah nggak ada lagi rezeki. Jangan menghina Allah loh. Gara-gara pilihan, gara-gara masuk satu organisasi menjadi susah dan sebagainya, jangan coba-coba menghina Allah loh. Emang Allah ngasih rezeki lu karena pilihan? Emang Allah ngasih rezeki lu karena partai? Emang Allah ngasih rezeki lu karena bukan, bukan. Allah yarzuqu man yasha. Ya, Allah memberikan rezeki kepada yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki udah pasti orang baik. Yang dikehendaki udah pasti orang yang akan banyak memberi. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku nggak utus engkau wahai Nabi kecuali untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Sifatnya Allah yang Rahman dan Rahim itu. Kok kita enggak? Karena Allah tahu. Lu kalau dikasih lu nggak kasih siapa-siapa. Kok kita miskin ya? Karena Allah tahu begitu dapat lu akan puaskan dirimu. Pantaskan dirimu bahwa kamu tuh berhak dikasih. Pantaskan dirimu bahwa kau itu layak jadi orang kaya. Dan orang kaya itu santun, orangnya santai. Orang kaya itu berbagi. Coba lihat, belum pernah saya lihat orang kaya pelit. Cuman punya style gaya masing-masing. Contoh. Ada seorang yang sangat kaya, tapi dibilang pelit. Saya sebut dah, ya namanya Hasim. Ya, Hasim Joyohadikusumo. Saya tahu banget dia punya prinsip bahwa dia nggak akan ngasih orang yang minta. Tuh kalau pengen tahu. Dia nggak akan kasih orang yang minta. Itu prinsip. Ya, dia hanya ngasih yang dianggap pantas. Ustadz Yazid Jawas, ya, rahimallahu taala. Semoga Allah mencintainya dan memasukkan dia ke dalam surga. Salah satu ucapan yang sangat terkesan saya dengan dia adalah, andai kata di rumahmu cuma ada segelas beras, jangan minta, itu lebih mulia bagimu. Katanya gitu. Jadi betapa hinanya orang yang minta gitu loh. Ada orang nggak minta, tapi mukanya muka proposal. Kata Haji Said. Ada orang nggak minta-minta, tapi mukanya tuh muka melas. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Anak saya tapi belum kuliah, belum bayar SPP. Ini apa sih?
menghinakan diri sendiri gitu ya. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Istri saya lagi sakit. Astagfirullahaladzim. Kok nggak wibawa banget ya? Kok hina banget ya? Orang mukmin nggak boleh begitu. Karena innal izzata lillahi jami'an. Izzah kemuliaan itu ada di sisi Allah walil mukmin dan pada orang mukmin. Dan di mana izzah didapat? Di sepertiga malam yang terakhir. Kemarin udah saya bahas, sekarang sengaja saya ulang lagi. Kemuliaan izzah itu berada pada titik malam yang terakhir. Bangun, lapor kepada Allah, Anda nggak akan mendapatkan kesusahan. Lapor saja kepada Allah, minta aja kepada Allah. Jangan menghinakan diri dengan merendah-rendahkan. Murtad sepertiga dalam Islam seperti itu. Ajarkan anak-anakmu demikian. Man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinuhu. Siapa yang merendah-rendahkan dirinya pada orang kaya karena kekayaannya dengan berharap kepada dia, maka dia telah dhahaba thulutsa dinuhu, telah pergi sepertiga daripada agamanya. Ini udah murtad sepertiga ini orang. Saking hinanya, saking Islam tidak mengajarkan demikian. Saking Rasulullah pengen umatnya, hambanya, ya maaf, umatnya ya pengen berwibawa. Ya, hadirin, yuk kita lanjutin biar tuntas, biar cepet. Ya, jadi tetap berbuat baik, tetap menjalankan ya, kebaikan, yaitu bersedekah, berbuat baik, tetap itu sekalipun dalam keadaan susah. Jadikan itu kebiasaan mutlak di pagi hari. Nah, kalau belum ya pagi hari kita ke MKI gitu kan. Kebaikan yang saya bahas nomor 4 dan 5 ini kurang lebih sama. Kenapa saya kasih porsi 2 poin? Supaya lebih kuat gitu ya, supaya lebih kuat. Kebaikan dan kemudian Anda perbanyak memberi walau sedang susah, nomor 5 seperti itu 2 poin yang sama sebenarnya. Tapi ya biarin supaya jadi 7 aja. Ya, artinya memang porsi ini menjadi salah satu porsi penentu. Ya, pola pikir seperti ini menjadi pola pikir penentu. Coba mikir lagi, kapan ya terakhir gue ngasih orang banyak ya? Kapan ya terakhir gue bersedekah ya? Kapan ya gitu? Ya, Astagfirullahaladzim, saya punya sahabat yang luar biasa gitu ya. Ah, jangan deh. Ya, agak agak apa namanya? Agak dramatis begitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mau mengirimkan sesuatu dari nomor ini ya. Sebentar, sabar. Supaya bisa ditayangkan oleh teman-teman di sana. Hmm. Gini, mana nih ya? Dari Agim ya. Agim mengajarkan, mengirimkan kepada saya satu kalimat, tadi share ya. Tunggu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini. Uh, share, 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 share. Nggak usah di-share kali ya. Tunjukin aja deh ya. Itu nggak enak juga sayanya. Baru datang tuh.
Yuk kita ambil kesimpulan yuk. Saya kirim kemana barusan? Saya kirim kemana barusan, Afwan? Nah, nih, B. Oh, iya. Salah. Begitu kemana lupa gitu ya. Ada lagi satu, ini terjemahan dari Mindset Maju Motivator Mentor Mindsetmu. Ini terjemahan. Saya tahu dia mengutip dari mana, saya tahu. Cuman dia kemas dengan bagus banget ya. 7 cara cepat mengubah nasibmu menjadi lebih baik. Dan setelah saya baca, asik juga. Ya ini bagian. Tapi sebentar sebelum masuk ke 7 yang ini, saya tuntaskan dulu 7 yang tadi. Yang penting udah dikirim ya. Yang 7-nya udah dikirim. Baik teman-teman sekalian, berikutnya mana dia? Yuk berikutnya yang ke-6 dan ke-7 ya. Sama ya, 6 dan ke-7 itu merasa. Kalau 6 jadi gini. Pikiran kan vibrasi, dia punya gelombang gitu kan ya. Orang yang nyantai, cool, senyum, ya, senyum setiap saat. Saya pernah ngasih materi, dan ini materi yang paling saya suka pada waktu itu. Rasain nasib lo berubah dengan merubah wajah. Gitu. Ini saya terapin waktu ngajar di asuransi kelas yang orangnya mau dieliminir. Ya, saya ngajar di asuransi yang kelasnya kelas kambing kata orang-orang. 1 bulan nggak pernah closing, bulan kedua nggak closing, bulan ketiga nggak closing, diusir, resign, dipaksa resign. Ya, di sebuah perusahaan asuransi X. Ya, saya memberikan tantangan kepada mereka mengubah wajahmu. Gimana operasi? Enggak. Ubah wajahmu menjadi wajah terbaik. Yuk kita tes ya. Kalau ini berlaku buat mereka, berarti berlaku juga buat Anda. Gitu loh maksudnya teman-teman. Ya. Kalau ini berlaku buat mereka yang gagal dalam menjual, tiba-tiba dapat, tiba-tiba berangkat ke luar negeri, tiba-tiba mendapat bonus, ya berarti juga berlaku pada Anda juga. Ubah wajahmu. Ini jelas ya, saya kasih sedikit penerangan ya, pakai ginian ya. Ubah wajahmu. Wajah kita aslinya gimana sih? Ini wajah kita begini. Ini wajah kita begini aslinya. Mulai sekarang, rubah wajahmu. Change your face dengan begini. Gini aja deh, biar gampang. Buat orang kalau ngelihat ente tuh enak gimana coba? Siapa aja, kenal nggak kenal, supaya orang lihat ente tuh enak gimana? Ayo, tahu ya yang namanya smiling face, tahu ya? Dia nggak perlu tersenyum, tapi dia seperti tersenyum. Insya Allah. Bisa ya? Gini. Nggak perlu meringah, nggak perlu gini. Capek, pegal mulut lo ntar. Ya, tapi begini. Lagi nonton TV begini. Lihat perubahannya. Lagi duduk begini. Nonton Netflix gini. Bioskop begini. Begini aja. Ada orang begini. Nggak ada orang begini. Lihat TikTok begini. Berak begini. Mohon maaf, buang air besar begini. Udah gitu aja coba. Coba. Coba change your face. Jangan jangan sampai mengkerut. Jangan sampai bersungut-sungut. Santai. Coba. Believe it or not, di kelas kambing, kelas asuransi saya mengajar, itu saya lupa bukunya ya, The Miracle of Smile kalau nggak salah ya.
Cari bukunya deh. The Miracle of Smile gitu ya. Pantes Nabi Muhammad wajahnya basam. Basam, muhtasam, mubasam. Orang lihat Nabi itu kayak tersenyum aja Nabi. Bukan senyum, kayak tersenyum aja. Karena aura yang memancar syukur dari dalam hatinya membuat beliau seolah-olah tampak seperti tersenyum. Jadi kalau orang-orang bule melakukan penelitian, ya smile is miracle, jangan pakai menolak dulu ngapain. Lihat dulu, praktekin dulu, uji dulu. Kalau kita sebagai mukmin, cocokkan dulu dengan Quran dan hadis. Dan ternyata Nabi begitu wajahnya. Gitu. Nah, cobalah ubah rezekimu, tarik magnet rezeki ke rumahmu dengan smiling face ini. Ya, smiling face itu benar-benar. Kan ada kita punya teman begini. Ada kan, mukanya susah aja. Jangan dideketin ya. Ar-rijal aladin khalili falyanzur man yukhalil. Ya, kedatangan dia juga kita jadi empat. Wah, bawa apa nih ke rumah gue nih gitu kan. Bawa sial lo gitu ya. Ya. Kalau itu ada di rumah kita gimana? Kalau itu salah satu dari anak kita gimana? Kalau itu pasangan kita sendiri gimana? Ya itulah yang membuat hidup makin susah teman-teman sekalian. Itulah yang membuat hidup makin belangsak gitu ya. Bersyukur apa adanya, smiling face, keep smile gitu ya. Keep smile gitu ya. Uh, Coba deh, simple, sederhana, dan praktekin deh. Terakhir ya, jangan putus doa. Ya jangan putus doa, siapa aja pantas untuk doain. Jangan basa-basi juga ya. Orang tua yang udah meninggal wajib loh, jangan sampai lolos. Kakak yang udah meninggal, iya dong. Adik yang udah meninggal, doain dong. Paman yang udah meninggal, doain dong. Ya, makanya gini, kalau orang-orang, ya saya nggak mau masuk ke dalam polemik ya. Orang udah meninggal nggak bisa doain kita, gitu katanya ya. Iya emang nggak bisa. Dia udah meninggal, mana bisa doain kita. Lo doain dia dong. Dan lihat dampaknya buat kehidupan lo. Ya gitu aja sih saya. Menghindari polemik tawasul yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Dan gak sedikit teman-teman kita yang kaya raya, yang kerjaannya cuma ziarah kubur. Maaf, saya hentikan pembicaraan di situ, karena pasti akan menimbulkan kontroversi, minta sama kuburan. Saya nggak, demi Allah, nggak ada sifat kemusyrikan sedikit pun soal itu. Cuma dia mendapatkan keberkahan ketika dia mendoakan orang dalam kuburan. Jangan-jangan mendoakan orang yang udah wafat, jangan-jangan ini membuat hidup kita lebih berkah, bukan yang udah mati doain kita. Tapi karena yang udah mati nggak bisa membalas, maka Allah yang balas. Begitu cara pandangnya. Begitu pola pikirnya. Jadi nggak musyrik. Ya, perasaan dulu kita udah angkat di hazanah nih. Betul nggak? Ya, Confirm. sama jadinya, Be. Betul banget. Mas Kolis kan yang nulis kan waktu itu kan. Iya, Be. Ziarah kubur. Sampai kita dapat teguran. Dapat teguran. Om saya lo tanggung jawab tuh. Jadi kalau lihat orang, kenapa orang berduyun-duyun? Karena banyak banget yang jadi kaya. Gitu loh. Dan saya punya teman, ya namanya hurufnya Y, kaya. Sahabat telepon lagi ziarah kubur. Salah satu orang yang suka ngasih ustadz, ngasih kiai mobil gratis buat pesantren, buat apa semua.
dia punya usaha mobil, dia punya lebih daripada 100 HS gede-gede tuh, mobil HS yang dia suka sewa. Saat ini nih kerjaannya nggak ada lain cuma ziarah kubur. Namanya tahu dah, yang sebut ya, King. Oh, ya, namanya King. Cari kalau nggak percaya King, ya. King Travel. Coba, teman-teman sekalian, kita sikapi dengan baik. Kita nggak mau terjebak kepada musyrik minta-minta dalam kuburan. Tapi cara pandangnya gini. Sekali lagi saya ulangi ya. Datang ke kuburan doain. Nggak usah. Mau ngapain? Gitu. Beda dong cengengesan sama smile. Ya, beda ya. Smile itu wibawa. Cengengesan itu hancur ya, hancur wibawa ya. Datang ke kuburan ngapain? Dari rumah juga bisa. Enggak, di situ banyak memberi penghidupan kepada orang-orang yang nungguin. Di situ akhirnya orang jadi banyak buka warung. Di situ jadi orang pada berkunjung dan seterusnya. Ziarah kubur itu boleh. Ntar kita bakal begitu lihat, dan mendoakan orang di kuburan juga boleh. Dengan memurnikan hati, nggak bakal orang mati hidup lagi doain kita, nggak bakal. Tapi karena dia udah mati dan nggak bisa membalas, maka yang balas langsung Allah. Gitu cara cara menyiasati supaya terbersih dari sifat kemusyrikan, begitu. Jangan putus doa buat teman-teman, buat orang yang udah meninggal. Ya, nah, haul, ziarah kubur, banyak pelakunya dan mereka tuh kok bisa ya mendapatkan keberkahan hidupnya dalam cara begitu. Dan dia merasakan itu. Ah, saya sih mau ziarah. Saban lagi dia lagi ziarah kubur. Salah satu yang tempat di mana saya mau mengajar dengan rutin ya di daerah Kelapa Gading ya, daerah Kelapa Gading, saya mengajar di sana dengan rutin. Itu daerah Kelapa Gading, itu orangnya juga begitu. Ya, orangnya juga begitu. Lagi kemana, Kiai? Lagi ziarah. Lagi kemana, Kiai? Lagi ziarah. Lagi kemana, Kiai? Lagi ziarah. Selalu deh. Tapi kalau saya perhatiin, sama seperti yang saya studinya, yaitu kekayaannya juga nggak tanggung-tanggung. Wallah alam bisawab, tapi cara berpikir demikian itu akan membuat kita, iya, dia udah meninggal, dia nggak bisa balas dan dia nggak bisa doain. Tapi Allah yang maha hidup akan membalas apa yang kita lakukan kepadanya. Allah yang maha hidup akan membalas dan mengganti secara tunai, yaitu berupa kehidupan yang lebih baik. Teman-teman sekalian, ada lagi pola 7 yang akan kita bahas, tapi kelihatannya waktu nggak cukup dan tadi udah saya share ke Om Selo, ya sayang. Gimana kalau kita ini bahas pada Senin yang akan datang, ya? Ya kita bahas 7 langsung di Senin depan ya, masih hangat ini, Mas Khalis ya, masih hangat. Ajarkan pola pikir anakmu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau umpamanya kita doang, lambat hasilnya. Tapi kalau dilakukan sekeluarga, itu hasilnya tokcer. Gitu ya. Insya Allah. Ya, Her, ada yang mau tanyakan silahkan. Masya Allah, barakallah. Dan tadi poin terakhir Babe ajarkan ke anak-anak kita ya. Jadi sebuah Ya, kebiasaan untuk bisa menjalankan 7 kebiasaan baik ini, yaitu kebiasaan yang ini dong. sesuai dengan sunnah Nabi kita alaihissalam ya, Be ya. Yang juga Wajib. dilanjutkan, yang dipraktekkan juga oleh para sahabat Nabi. Dan salah satunya tadi yang disebutkan oleh Babe, kita harus berusaha untuk tersenyum gitu ya. Dan dengan wajah tersenyum, wajah yang selalu gembira, itu mungkin bukti sebagai syukur ya, Be. Syukur kepada Allah. Dahsyat, dahsyat. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Ya, tampil wibawa tuh dengan senyum tuh jangan sepelekan. Ya, itu dahsyat hasilnya. Percaya deh. Baik, Be, sudah ada yang bertanya nih, Abdurrahman bin Auf. Insya Allah jadi Abdurrahman bin Auf sungguhan ya. Abdurrahman bin Auf, Be, nanya, Be. Nah, Fadal. Ya, Abdurrahman. Be, kan kita paham ya, maksudnya ini
eh, membentuk kebiasaan gitu ya. Jadi Nah, 360 derajat itu citra kita ubah, membentuk kebiasaan. Termasuk juga paham. mungkin postingan kita di medsos gitu ya. Misalnya gini, Ya, jadi kayak misalnya kita selalu berbagi kebahagiaan memposting foto makanan gitu kan, atau memposting kebahagiaan kita di luar ke dalam medsos. Yang sedih-sedih sih nggak usah ditampilin ya kan itu nggak penting. Jadi kita membuat image kita, energi kita menjadi sangat positif. Nah, di sisi lain itu suka ada kritik tuh, kayak misalnya, ngapain sih bagi-bagi foto makanan, orang lain juga nggak bisa makan kayak lu, gitu. Gimana, Be? Hmm. Kan nyebelin, Be. Baik, gini. Iya, baik. Bismillah. Selama kita berada dalam posisi kebaikan, maka selama itu pasti ada pro dan kontra. Kalau saya mau jawab, oh ini bagian gua banget, ini gua banget nih gitu ya, ini gua banget. Kemarin saya ketemu Tommy Winata. Orang bilang TW. He is the legend. He is the legend of gangstar in Indonesia. He is the legend. Kenapa saya posting? Saya punya alasan khusus. Banyak banget orang yang komplain dan akhirnya membuktikan. Apa komplainan mereka? Foto sama maling kok dipajang. Foto sama mereka kok bangga. Waduh, ada berapa komen itu? Coba lihat ada berapa yang komen. Semua negatif sih yang komen tuh. Yang postingan saya terakhir, yang komen 625 negatif semua. Ya, negatif semua. Come on teman-teman sekalian. Gimana cara menyikapinya? Sama dengan orang posting makanan ya. Pakai bahasa Perancis. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya kayak apa. Bacanya gimana tuh ya? BIARIN. Apa tuh Biarin, bahasa? Nah, biarin, biarin. Be. Ya. Bodo amat. Dalam bahasa Perancis dibaca biarin. Biarin gitu ya. Biarin gitu ya. Kenapa saya posting? Pertama, he's the legend. Dia datang sambil nunjuk-nunjuk saya sendirian, dia datang, saya samperin, saya salam, saya bilang ini ya, saya kucek-kucek mata depan Pak TW, dia ketawa, dia senyum, saya bilang I see the legend, saya bilang gitu, I see the legend. Dia ketawa, loh, dia bilang gitu, no, I see the legend. This is Mr. Tommy Winata, I see the legend. Ah, lo paling galak lo di TV lo. Digituin saya, dia lupa nama saya, tapi dia bilang lo paling galak lo di TV lo. Tapi lo pembela Prabowo lo ya. Wah, diketawa. Mari Om, ayo sama saya. Dia pegangin tangan saya, terus sampai dalam. Dan dia mau duduk di belakang. No, saya bilang, udah ada kursinya Om di depan. Enggak, gue mau di sini. Ntar saya diomelin ya sama Mbak Titi. Enggak, gue duduk sini aja. Weh, oke juga santun. Dia duduk di belakang, dia nggak mau duduk di depan. Dia duduk tidak di antara para barisan-barisan orang yang VVIP begitulah. Dia santai di belakang, gue enakan di sini. Akhirnya saya kepaksa juga, temenin juga, habis sendiri, dan di sana orang nggak kenal dia. Dan kemudian dia ngobrol dengan santainya. Gue nggak boleh deh makan-makan lo dia begini nih, gue nggak boleh. Ayo kita ambil kopi, sambilin. Nggak usah, gue aja ambil. Dia bangun, dia ambil. Lihat kalau orang kondangan, orang pesta, dia minum kopi, kemudian dia taruh di mana saja. Dan kebiasaan kita begitu kan. Saya perhatiin dia taruh di dapur, men. Keren ini orang, saya bilang. Gokil nih taruh di dapur, gila ini. Orang mah taruh aja di bawah. Sini Om. Enggak lah. Dibawa ke dapur. Kesian. Itu apa namanya? Oh, OB-nya ntar nyari-nyari kesian. OB nyari-nyari kesian. Come on, nih di kuping dia ngomong, OB nyari-nyari kesian. Saya pembaca sikap, saya baca terus. Nggak pakai jam. Sendalnya kayak sendal lili plastik. Gila, pemilik SCBD semuanya, nyewanya sama dia. Gila,
Terus saya perhatiin. Santai, orang senyum ikut senyum. Apa dia bilang? Kok gue nyaman ya deket lo, Kal? Kok gue nyaman deket lo? Alhamdulillah, saya bilang. Emang saya orang bilang juga keren, dia ketawa, kita bercanda. Lalu kemudian gue juga punya di sini dia sebut kafe-kafenya, restoran-restorannya, lumayan dong ke sana. Kalau diundang saya bakal datang, saya bilang gitu. Setelah acara selesai, acara awal pembukaan selesai, dia mau pamit dan dia cuma bilang pamitin gue dong, ntar kalau gue udah pulang. Jadi dia santai aja, dia pulang pelan-pelan, dia santai jalan gitu kan, supaya nggak mencolok. Tolong lu jangan nganterin gue, kata dia gitu. Ya ntar saya masuk jawabannya ya. Jangan nganterin gue. Jadi dia mau jalan pelan-pelan. Dia jalan pelan-pelan. Aduh enggak usah. Ntar mencolok. Jangan dong, dia bilang gitu. Kita orang pada ngerubung, pada ketahuan. Kan di situ ada teman-temannya ya. Akhirnya dia jalan pelan-pelan. Ya udah dia mau sendiri, saya biarin di jalan pelan-pelan gitu. Tapi saya nggak enak juga. Dari jarak jauh, dari jarak 10 meter, 20 meter, saya tetap ikutin. Saya juga sambil membaca sikapnya. Dia ternyata datang sendirian. Saya samperin lagi, Om, naik apa? Ada gua supir, dia bilang. Mana supirnya, mau diteleponin? Nggak usah. Dia teleponin ntar. Ternyata dia tidak parkir di halaman yang disediakan, dia parkir agak jauhan dikit. Di Indomaret apa begitu. Dia telepon dan ternyata mobilnya hanya Fortuner. Dan dia duduk di depan bersama supirnya. Dia duduk di depan, saudara, bersama supirnya. Dan kejutan yang terakhir adalah dia berikan nomor telepon Japri kepada saya. Lu telepon Japri ya ke gue, dia bilang. WA Japri nih, dia yang pegang nomornya. Dan sekaligus langsung aja saya kirim ucapan terima kasih, terima kasih pemberian nomornya, dan dia balas di handphone ini nih. Saya nggak bisa tunjukin. Di handphone ini dia balas dengan ucapan yang sangat top gitu ya. Dia bilang terima kasih, mulai awal lu nemenin gua, terima kasih lu temenin sampai mobil ternyata, dan seterusnya ya. Gini, kok saya taruh dia di situ supaya orang tuh bisa tahu bahwa dia yang kayak gitulah gitu loh. Mungkin ada grupnya, temannya, anak buahnya, orang yang berlebihan mungkin, tapi aslinya dianya kayak begitu ternyata kesehariannya. Dan ternyata saya coba begitu saya pajang, orang yang kenal dia bilang, kalau sama dia kemarin iya kali orang yang mau begini. Dan ternyata terkonfirmasi kepada orang-orang yang dekat dengan dia bahwa dia betul-betul tipenya itu sama orang kayak begitu. Wah, orangnya asik banget, orangnya santun banget, orangnya santai banget. Dan dia ngomongnya sama saya langsung tiba-tiba menjadi aneh ngomongnya. Kalau aneh, ngomong aneh nih. Kalau ente, langsung ente gitu kan. Langsung pulangnya insya Allah. Langsung doa lo tadi nyaman subhanallah. Lah, gue jadi bingung nih orang nih kayak begini nih ya, yang katanya gangster gitu ya. Terus saya posting. Sama ketika, sini, ini biar gitu. Sama ketika kita posting makanan. So pasti akan ada orang yang berkata, ngapain sih banyak orang yang enggak itu. No, kita lagi berbagi. Kalau sampai ada orang yang mengutuk, ya berarti yang mengutuk itu yang dengki, brother. Kalaupun dia orang nggak mampu ngelihat postingan kita soal makanan, kalau orang itu baik, dia akan berkata, wih enak, insya Allah gue juga bakal makan begitu. Jadi, buy your range. Biarkan saja. Karena postingan apapun yang kita posting pasti ada pro dan kontra. Tapi dia kan mengundang satu vibrasi ya, Be ya. Yes. Kita akan terpisahkan dari orang-orang yang demikian. Dan ingat, 7 mindset. Nomor 2 yang Anda kirim ke antum barusan itu apa? Vibrasi. Hati-hati dengan lingkunganmu. Hati-hati dengan temanmu. Hati-hati dengan lingkunganmu. Bergaul hanya dengan orang-orang yang sefrekuensi. Karena energi orang itu menular. Mantap. Kalau kita punya dimensi yang kuat, kita bisa menularkan dia. Tapi kalau dimensi dia lebih tinggi, kita yang akan ikut-ikutan pola pikirnya. Sampai-sampai saya punya video tentang jahatnya satu penularan.
Senin depan deh. Senin depan ya, Mas Kholis ya. Dibuatkan lagi sambungan ya. 7 bagian 2. Pertanyaannya disimpan aja buat pertanyaan berikutnya. Ini dia nih. Ini video gini nih. Ya. Di-share Beh videonya Beh, nanti biar di Tema ke depan ini aja, vibrasi itu kan menular. Dari film bisa menular nggak? Dari foto, Iya dong. Iya dong. Kalau film malah instan. Coba aja lo nonton film horor ke kamar mandi, lo gemeteran. Oh, berarti merusak banget ya. Ya terang aja. Coba aja nonton film horor. Terus malam-malam keluar sendirian ke kamar mandi kayak ada yang ngikutin. Apalagi yang gitu. Ya, hati-hati ya. Kenapa Doraemon sekarang nggak boleh diputar lagi di Jepang? Karena anak-anaknya menjadi full imagination-nya tentang baling-baling bambu. Ya, bikin orang terus-terusan imajinasinya luar biasa. Jadi nggak boleh di sana. Dan ternyata Ipin Upin pun nggak diputarkan di Malaysia. Sadis kan? Ipin Upin nggak diputar di Malaysia, sadis kan? Ya, dia dikonsumsi untuk 270 juta rakyat Indonesia dan tidak dikonsumsi oleh 20 juta rakyat Malaysia. Buat apa yang dibikin itu? Ya, karena pasarnya ada di Indonesia. Begitu juga Doraemon, begitu juga yang lain. Oke, kita lanjutin besok tentang vibrasi, diatur narasi dan judulnya yang cantik. Kita doa. Udah terlalu siang, saya ada tamu pagi ini. Ala kulli hal, bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala minati abina Ibrahim hanifah muslimah wa kana minal musyrikin subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan Mas Khalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Be. Lanjut. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini pagi yang penuh dengan inspirasi dan 7 kebiasaan yang tadi sudah disampaikan selama 2 hari ini. Insya Allah akan kembali didalami di pekan depan ya. Dan Bu Dwi sudah membuat rangkumannya Bu Dwi ya, tentang 7 kebiasaan ini, dan bisa di-share Bu Dwi ininya, videonya yang sudah dibuat oleh Bu Dwi di grup MKI ya. Mudah-mudahan untuk mengingatkan kita apa saja poin-poin yang penting yang sudah disampaikan oleh Bapak Haikal. Dan mudah-mudahan ini kebiasaan yang juga kita praktekkan, karena bukan ngaji, kalau hanya ngaji kemudian setelah itu tidak ada bekasnya, tentu ini sia-sia ya. Jadi pertama tentu tidak sia-sia, tapi tetap ada kebaikan, ada pahala ketika kita menghadiri majelis ilmu. Tapi tentu yang lebih afdal lagi ketika kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kebiasaan yang menarik yang tadi kita harus bersikap dari mulai jangan membenci orang lain walaupun orang itu membenci kita, memfitnah kita. Itu yang paling penting, yang paling harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan tadi pesan Babe Haikal, tanamkanlah ke dalam diri anak-anak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita berada dalam keberkahan Allah, kebaikan selamanya, dengan cara kita mempraktekkan kebiasaan orang-orang sukses, kebiasaan orang baik yang justru ini dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ketika kita mengaku mencintai Rasul dan sahabatnya, tentu kehidupan kita selalu disamakan frekuensinya dengan seperti yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Tentu sebuah kecintaan inilah yang kenapa kita harus setiap pagi bertemu, bersilaturahim dan bertemu dengan para guru, karena untuk menyamakan vibrasi tadi ya, frekuensi keimanan yang mungkin para guru kita sudah lama mempraktekannya. Mereka sudah terbiasa bertahajud, sudah berbiasa untuk mempraktekkan sholat-sholat yang selain wajib juga yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan ini menular kepada kita semua dengan cara yang salah satunya dengan setia atau istiqamah kita menghadiri majelis ilmu. Dan tentu tadi pesan Babe, bersedekahlah menjadi salah satu kebahagiaan dari hal yang penting, karena bersedekah menjadi bukti bahwa kita sedang berbagi dengan orang lain, bahwa kita merasa bahwa kebahagiaan ketika kita juga bisa melihat orang lain bahagia, karena orang yang sesungguhnya paling bahagia adalah orang yang senang berbagi dengan orang lain. Dan itulah kenapa kita MKI ya senantiasa
berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, salah satunya dengan misalkan kita setiap bulan melakukan khitan gratis ya, dan alhamdulillah didukung oleh para sahabat kita semua di sini jamaah MKI, dan tentu inilah memberikan kebahagiaan kepada orang lain memang yang sangat membutuhkan untuk khitan. Dan banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan, tentu semuanya atas dukungan dari jamaah semuanya. Jangan lupa pagi ini mari kita bersedekah. Sedekah terbaik kita tidak penting berapa banyak kita bersedekah, tapi yang penting adalah keistiqomahan kita bersedekah, walaupun hanya 5.000, 10.000, tapi itulah justru yang amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal kebaikan kita yang istiqamah ini, karena disabdakan oleh Rasulullah, inna ahbal amal Allah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuhu wa in qalla, yaitu keistiqomahan kita untuk melakukan kebaikan itu walaupun kecil. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.